siap-siap hamil. Iya dong, aku nabung asam folat dengan ini. Prenagen Essensis, kini dengan Prena Pro, tinggi asam folat dan kalsium. Ingat, agar siap hamil, begitu menikah, minum Prenagen Essensis. Dipersembahkan oleh Ini jadi ruang kerja Ibu Ainun. Ruang kerja Ibu Ainun. Itu ada foto, Pak? Itu foto waktu saya dan Ibu Ainun nikah itu tanggal 13 Saya hari lihat ya, Pak, Minggu 13 Maret tahun 62 di Hotel Priangan. Bapak usia berapa waktu itu, Pak? Saya usia waktu itu 25. 25. Dan Ibu Ainun 24. Banyak mengatakan itu mirip itu orang dua. Seperti adik kakak. Mau lihat ini? Iya. Coba lihat ini ibu dan saya. My goodness. Nah, no? Iya, ini waktu. Ura. Aduh. Aduh. Ibu sedang bekerja ya? Sedang bekerja di München, di rumah München. Dia kerja pakai laptopnya. Engkau telah lahirkan saya untuk Ainun dan Ainun untuk saya. Setuju? Terima kasih Allah. Engkau telah pertemukan saya dengan Ainun dan Ainun dengan saya. Setuju? Titip berarti bukan milikmu dan milik saya, milik Allah. Dia titipin, dia bisa ambil kembali. Saya akan berusaha untuk kuat. Pertama, saya bisa menerima Najwa. Karena Najwa pribadi dan keluarganya cukup dekat dengan saya pribadi dan keluarga saya. Dan juga dengan Ibu Ainun. Oleh karena itu, yang meminta supaya saya menerima untuk dapat diwawancarai mengenai Ainun dan saya mampu menerima Najwa. Itu adalah alasan utama. Kurang lebih 20 hari setelah Ainun tiada lagi, saya dalam keadaan kesadaran, dengan memakai pakaian tidur tanpa sandal atau sepatu di rumah saya yang besar itu, luas, seperti anak kecil nangis cari Ainun. Dan yang jaga waktu itu tentunya kaget. Kok kenapa dia begini? Dan itu dilaporkan kepada tim dokter. Dan Dr. Nurhai, Profesor Nurhai, dengan almarhum Profesor Vate. Mereka berhubungan dengan Hamburg, Profesor Mate, dan München, Profesor Steinbeck. Dan mereka melaporkan keadaan saya. Dan saya hadir pada telekonferensi tersebut. Dan dinyatakan oleh mereka
bahwa Habibie mengalami sesuatu yang terjadi atas dua manusia yang terlalu dekat, terlalu cinta satu sama lainnya, terlalu sayang. Dan kalau salah satu pergi, maka dia akan mengalami suatu proses kerusakan namanya psikosomatik malignant. Dan mereka tidak tahu bagaimana mengatasinya. Oleh karena itu, mereka sampaikan kepada saya, boleh pilih 4 alternatif. Alternatif pertama, saya segera masuk klinik psikiatri. Alternatif kedua, saya tinggal rumah. Para ahli dalam psikiatri itu datang untuk membantu saya. Ketiga, saya curhat kepada satu tim. Dan keempat, kalau saya mendapatkan depresi, maka saya dipersilahkan untuk menulis segala perasaan-perasaan saya. Saya suruh pilih. Kalau dalam 3 bulan tidak diselesaikan, tidak bisa keluar, yang mereka namakan black hole, maka saya kemungkinan besar akan mengikuti jejak-jejak Ainun pindah ke dimensi yang lain. Saya pilih alternatif keempat. Alternatif keempat adalah saya tulis kalau dapat depresi. Kurang lebih hampir selalu bersamaan. Jam 2, jam 3 kalau subuh itu. Saya depresi besar. Saya tulis segala perasaan saya. Saya tulis. Kalau orang mengatakan dia memanfaatkan beberapa botol tinta, saya memanfaatkan beberapa botol air mata. Saya tulis. Dan itu setelah 2,5 bulan, tim dokter kaget. Kok Habibie normal? Dia tanya, apa yang ditulis? Saya kasih kurang 400 halaman. Dari 400 halaman itu, mereka bilang boleh baca. Setelah dia baca, dia bilang ini harus dijadikan buku. Karena bisa mengilhami siapa saja di muka dunia ini. Karena apa yang dialami Habibie bukan soal Habibie. Dialami tiap insan di muka bumi ini. Yang mengenal cinta. Dan itu namanya psikosomatik malignant. Dan tidak ada obatnya. Langsung dipublish dalam bentuk buku namanya Habibie dan Ainun. Dan itu ternyata diterjemahkan dalam bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Arab, bahasa Mandarin, bahasa Jepang. Dan dibaca banyak orang. Pemimpin selebriti bukan, Pak? Tidak. Saya tidak kenal. Tidak kenal Rhoma Irama. Enggak. Rasanya cuma Pak Habibie yang tidak kenal Rhoma Irama. Dipersembahkan oleh